Shalom. Selamat tahun baru. Haleluya. Minggu pertama di tahun 2025, keluar dari kursi saudara. Ucapkan selamat tahun baru, berkat baru, amin. Jiwa baru, hati yang baru, semua serba baru. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami kepadamu. Kami mau memberi pujian kami memberi hati kami kepadamu. Tanda kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu dari awal tahun sampai akhir tahun sempurna bagi setiap kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Raja. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup
Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Mari arahkan tanganmu, berkata-kata bagi bangsa Indonesia, kata-kata iman, kata-kata yang membangkitkan. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Salam bangsaku, negeriku Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, para pemimpinnya, Presiden kami Bapak Prabowo beserta wakil dan para menteri, bahkan sampai dengan kepala-kepala di daerah masing-masing. Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Setiap keputusan-keputusan yang diambil bagi negeri ini, biarlah semuanya atas kehendak Tuhan dan terjadi bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, Rock Ministry yang kami kasihi Tuhan. Kami memberkati gembala senior kami Bapak Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi, bahkan Gembala Jabodetabek Serang Banten Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy, dan gembala kami di tempat di Rock Pantai Indah Kapuk Tuhan, Bapak Hartono bersama Ibu Linda. Kami lepaskan berkat atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai mereka. Kemanapun mereka pergi, ada tanda-tanda heran yang mengikuti mereka, ada mujizat-mujizat heran yang terjadi atas mereka. Kesehatan mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, penggembalaan mereka bertumbuh secara luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gembala yang ada di Jabodetabek Serang Banten bersama dengan setiap pengembalaan yang ada. Berkati mereka Tuhan, ada pertumbuhan secara signifikan terjadi, ada kerinduan akan Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang kami lihat hari demi hari, yang membuat kami mau mengatakan tiap hari kami mau bilang cinta Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua perkataanmu terjadi bagi setiap kami. Setiap pergumulan kami Tuhan sudah menjawabnya. Semua duka cita Tuhan bergantikan dengan sukacita penuh di dalam nama Yesus Tuhan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan kita katakan amin. Siapa yang menaikkan syukurmu di awal tahun ini? Lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Mari gerakan badanmu, kita naikkan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
jempolmu, katakan, we worship you. Amin. Haleluya. Lebih keras lagi. Menari bagi Allah kita. We worship you. Haleluya. Haleluya. We worship you. Senggol kanan kirimu, tahun baru kita menyembah Tuhan. We worship you. Haleluya. 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 We worship you. We worship, we worship, we worship you. Haleluya. Haleluya. We worship you. For who you are, for who you are, for who you are, Jesus. Katakan, you are good. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom semua warga kerajaan. The year of preparation dan bulan Januari ini restoring relationship. Kualitas daripada kehidupan adalah relationship. Dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman-teman kita. Kita lihat ayat pokoknya bagaimana dalam Markus pasal 11. Ketika kamu akan berdoa atau memberikan persembahan, kau harus ngampuni atau minta maaf kepada orang yang ada jengkel kepada kita ya, ada grudge kepada kita. Tetapi dalam Matius pasal 5 lebih jelas lagi. Kamu sudah pernah mendengar, yaitu pernah mendengar itu perjanjian lama ya. Jangan membunuh, yang membunuh akan dihukum. Tetapi Tuhan memberitahu lebih jelas lagi, ada yang lebih berbahaya daripada pisau. Itu adalah lidah manusia. Bahkan ada lidah manusia yang seperti keris. Terjemahan lama, keris. Keris itu perkataan lancang seperti keris. Tusukan keris itu ada racunnya. Anda pernah dengar tentang racun sianida ataupun warangan arsenikum? Jadi saudaraku, kita lihat apa yang kita katakan bisa melukai orang lain. Ya, dikatakan di sini kalau kamu katakan kamu idiot, kamu kafir, kamu bodoh. Baru-baru kita dengar ya, ada orang yang mengatai orang lain dan dia seorang tokoh agama, kamu yaitu G titik-titik begitu. Dan saudaraku, kita lihat bahwa itu di hadapan Tuhan sesuatu yang jahat. Lidah yang jahat, lidah yang lancang itu lason hara, jadi lidah yang jahat. Karena itu saudaraku, hari ini hari yang terbaik untuk kita periksa diri sendiri. Mungkin ketika kita marah, maka yang menguasai kita bukan Roh Kudus lagi, tapi roh jahat. Karena roh jahat itu akan melukai orang lain, ya. Karena itu pada awal daripada tahun ini, ketika kita membersihkan korban apa? Hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita. Berbaik lebih dulu kata Tuhan, baru kembali untuk mempersembahkan mezbah. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, karena tidak akan diterima. Saya masih ingat tentang Kain dan Habel. Dia benci pada saudaranya itu bahkan sebelum yang tercatat memberikan persembahan. Persembahan kan harian, ya, persembahan diberikan harian atau mingguan lah. Tetapi dia melihat persembahannya daripada Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Kenapa? It's about the heart, ya. It's not about the music, not about everything. It's about the heart. Dan karena itu pada awal tahun ini, minggu pertama ini, yang kita perlu lakukan adalah restoring the relationship. Ketika Yesus bertemu dengan 4 murid pertama. Yang pertama adalah yaitu Petrus dan Andreas. Mereka sedang mencuci jalannya. Kita harus mencuci jala kita, hubungan kita dibersihkan. Yang kedua sedang memperbaiki jala. Jadi sudah ada yang mulai rapuh, rantas begitu. Dan ada yang putus, itu harus diperbaiki. Demikian juga hubungan kita, terutama dengan pasangan hidup ya, terutama ya dengan keluarga, sesama rekan, sesama pelayanan. Kalau ada sesuatu dalam hati
hatinya terhadap kita. Marilah kita berbaik dulu. Percuma, pelayanan kita semua percuma tanpa yang kualitas yang satu ini. Karena itu semua warga kerajaan, our quality adalah dari firman Tuhan. Jangan lupa Kolose 4 mengatakan, Kolose yang keempat ya saudaraku, mengatakan selalu ada lidah kita ini full of grace. Supaya kita tahu memberikan jawaban kepada orang lain. Biarlah lidah kita penuh dengan anugerah. Dan tidak menyakiti, tapi menyembuhkan. God bless you all. Amen. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Untuk kemuliaan
mau mempersembahkan hidup kami seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami ada sampai hari ini, kalau bukan Tuhan kami tidak bisa sampai titik ini ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, timbulkan kesadaran bagi kami bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah melalui tahun 2024. Kami tahu bahwa di tengah-tengah waktu-waktu kami mungkin ada hal-hal sukar yang telah kami lewati. Tapi di tengah-tengah hal sukar itu tetap ada hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan juga mungkin ada yang banyak melewati hal-hal yang baik, hari-hari yang baik dalam hidup mereka. Tapi kami percaya di tengah-tengah hari yang baik juga tetap ada masa yang sukar yang kami lewati. Dan Tuhan, kami percaya bahwa setiap masa yang kami lewati, semuanya membuat kami semakin hari semakin kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin hari membuat kami semakin berlari lebih dan lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, menuntun kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Tuhan, jamah mereka, lawat mereka di tempat mereka berada. Hari ini mereka datang dengan hati yang gelisah, dengan hati yang galau, mungkin dengan hati yang penuh dengan kemarahan atau apapun juga. Hari ini hamba-Mu berdoa pagi ini, Roh Kudus tenangkan mereka, teduhkan mereka. Biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau sendiri terus mengalir atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, Happy New Year. Nah, ya, kita telah mengakhiri tahun 2024 kemarin ya. Ada satu status biasa orang mengakhiri tahun semua meriah, kembang api di mana-mana ya, pesta pora dan sebagainya. Tapi ada satu teman saya yang di Surabaya, teman lama, dia pasang status yang saya pikir lucu tapi saya pikir benar gitu. Dia tulis kayak gini, sudahlah teman-teman, gak usah gaya-gayaan kembang apian, gak usah gaya-gayaan pesta pora. Mending kamu tidur sekarang, karena besok sekolah kehidupan ajaran baru tahun 2025 segera dimulai. Belum tentu kamu bisa melewatinya, atau kamu juga bisa melewatinya. Sebab itu mending kamu gak usah begadang. Happy New Year. Wow, luar biasa. Memang benar ya. Setiap kali pergantian tahun, ini sudah tahun yang keberapa saya nggak tahu ya. Setiap kali pergantian tahun selalu ada prediksi. Tahun ini pun juga ada prediksi ya. Saya lihat di YouTube itu banyak tuh paranormal ya dan suhu dan sebagainya. Bahwa tahun depan akan semakin lebih susah. Tahun depan akan semakin lebih sulit. Itu setiap tahun kita selalu mendengar hal-hal seperti itu. Bahkan di tahun ini pun juga sudah diramalkan bahwa akan terjadi banyak sekali bencana alam. Dan perekonomian akan semakin lebih susah. Tapi saya pikir ini bukan hal yang baru bagi kita, karena setiap tahun kita juga sudah mendengar hal ini dan buktinya kita bisa melewati sampai hari ini ya. Dan yang kedua, kita nggak usah kaget karena firman Tuhan sudah mengatakan beribu tahun yang lalu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, hari-hari akan semakin lebih susah. Hari-hari akan semakin lebih sulit. Ada deru perang di mana-mana, ada bencana, ada kelaparan, ada penyakit di mana-mana. Jadi kalau tahun ini kita melihat bahwa hal-hal itu semakin intensnya, semakin lebih, berarti kedatangan Tuhan sudah semakin lebih dekat. Makanya tidak itu ya, kita juga semua surprise dengan tema bulan ini, tahun persiapan. Tidak ada yang kebetulan ya. Karena kita percaya bahwa Bapak rohani kita, dia udah mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ya, jadi pagi ini yang mau saya sampaikan, saya nggak akan membahas tema hari ini karena kedepannya akan ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa yang akan membahas tema bulan ini ya. Tapi saya ingin membahas kemarin waktu tutup tahun, gembala kita Pak Roni dan Bu Nancy, mereka memberikan kita gembala-gembala sebuah ayat. Nah ini yang saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan. Itu diambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini yang dikasih ke kita gembala-gembala ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Waktu membaca ayat ini saya merenung dan saya diingatkan suatu kisah dalam Alkitab. Saya sharing kepada Pak Hartono bilang,
Oke, kamu nanti bagikan gitu ya. Jadi saya ingin bagikan hari ini. Saya teringat dari kisah tentang Abraham dan Lot. Kita baca dalam Kejadian 13 mulai ayat 1 sampai ayat 1 sampai 12 dulu ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, banyak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot ini adalah keponakannya dari Abraham, yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Selanjutnya, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah, ini yang kita garis bawahi. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri itu terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Selanjutnya, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, sangat subur, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, tempat yang sangat subur. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah dekat Sodom. Ayat yang ke-9 boleh turun. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abraham sama Lot ini sama-sama berkembang. Baik keluarganya, ya, baik ternaknya, baik harta bendanya. Sehingga ada satu titik tertentu yang di bawah ini ribut. Akhirnya si Abraham dengan inisiatif dia panggil Lot, ponaan sini, ayo daripada kita kayak begini terus ke depannya kan gak enak, mending kita pisah ya. Ini negeri ini kan luas banget, kamu pilih aja kamu mau kemana. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Luar biasa kan? Padahal Abraham posisinya sebagai seorang paman. Dia orang yang lebih berkuasa. Tetapi kenapa? Saya berpikir kenapa Abraham begitu sangat ikhlas, sangat percaya diri, sangat tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran, dia membiarkan Lot ponaannya untuk memilih terlebih dahulu. Harusnya kalau dia sebagai paman, sebagai orang yang berkuasa bisa dong dia lihat dulu mana yang bagus ya. Sudah aku pilih ini, Abraham kita pisah ya, ini negeri kan luas, aku udah menentukan pilihanku, aku pilih di sini. Jadi kamu yang ke sana. Enggak, tapi dia bilang, Lot kamu pilih duluan. Ya, dan Lot sebagai ponaan pun, ya mungkin dia happy kali, dia juga tidak ada rasa sungkan, aduh paman kamu kan pamanku gitu kan. Harusnya kamu milih duluan, aku menghormati engkau, aku berterima kasih karena selama bertahun-tahun aku sudah ikut kamu gitu loh. Harusnya kamu milih dulu gitu kan. Tapi ya juga nggak salah karena memang Abram yang meminta ya kan. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah bahwa kenapa Abraham dia begitu sangat percaya diri, dia begitu sangat tidak takut gitu loh. Walaupun aku dapat yang sisa, karena tanah yang subur sudah diambil oleh Lot, tanah yang berair seperti taman Tuhan. Tapi dia begitu tenang. Kenapa? Karena Abraham percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu bukan datang dari tanah. Jadi kemanapun dia pergi, entah dia ke kiri, entah dia ke kanan, dia sangat percaya bahwa berkat dari Tuhan. Entah itu dia ke bagian tanah yang tandus, entah itu dia ke bagian tanah yang subur, dia percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena Abraham sudah melalui begitu sekali banyak pengalaman bersama dengan Tuhan yang menimbulkan suatu kepercayaan dalam dirinya, semua karena Tuhan. Jadi dia sangat tidak takut. Terserah kamu mau ambil yang mana. Aku dapat yang sisa pun aku tidak takut. Karena aku percaya bahwa Tuhan yang memberkati.
Ya, kita baca ayat selanjutnya, lanjutannya mulai ayat ke-14. Ayat 14 kita lihat apa yang Tuhan katakan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Selanjutnya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Luar biasa kan? Setelah Abraham membiarkan Lot memilih dan dia mendapat yang sisanya, firman Tuhan datang kepadanya bahwa semua itu akan menjadi miliknya. Tuhan akan memberkati dia. Tuhan pun juga tidak ditentukan oleh keputusan Abraham, karena Tuhan dia Allah yang berkuasa. Ya kan, apapun yang kamu putuskan, aku akan memberkati engkau. Karena apa? Karena hubungan yang luar biasa antara Tuhan dengan Abraham. Begitupun juga dengan kita. Mungkin hari-hari ini atau tahun-tahun ke depan dalam pekerjaan, apapun menjadi, ini pesan saya buat jemaat Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, ya. Kita tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita tidak usah iri dengan orang lain. Kita tidak usah merasa kok tidak adil ya, harusnya aku yang mendapat bagian ini, kue yang enak itu. Tetapi kenapa kue yang gak enak yang aku dapat? Padahal aku udah setia, aku udah berusaha, tapi kenapa aku dikhianati dan sebagainya. Mungkin kita merasa sakit hati, ya kan? Tapi tahun ini ingat pesan Tuhan. Kerjakanlah karena Tuhan yang akan membawa berkat itu. Pekerjaan kita, apapun itu sebagai alat aja. Tapi berkat itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Yang penting kita rajin, kita punya respon yang benar. Apapun pekerjaan kita. Pak Kim Hong hari ini dia menjalankan profesi sebagai supir Grab, luar biasa ya. Dan hari pertama dia udah ditipu sama pelanggan katanya. Nggak dibayar katanya kayak begitu. Tapi tidak apa-apa, kadang-kadang ada ujian-ujian yang harus kita lewati. Ya, saya jual ikan pun juga awal-awal saya ditipu jutaan rupiah. Tapi dari situlah saya menjadi pintar dan saya belajar bagaimana supaya saya tidak ditipu lagi. Itu pengalaman yang baik buat kita. Jadi apapun pekerjaan kita hari ini, mau sebagai pengusaha kah, mau sebagai guru kah, mau sebagai karyawan, sebagai pegawai, narik Grab, pelayan Tuhan, ya apapun itu, ayo kerjakan dengan kesungguhan hati. Masalah berkat itu urusan Tuhan. Ya, jadi kita tidak usah takut, berkat itu tidak akan lari kemana. Kalau itu ditentukan menjadi milik kita, itu akan kembali kepada kita. Kita nggak usah khawatir. Ada satu kesaksian kecil yang kemarin malam waktu saya jadi ingat. Selama ini saya sama Pak Hat tidak pernah menyaksikan tentang berkat Tuhan. Karena bagi kami itu tidak perlu disaksikan. Kami akan saksikan itu kalau dalam kelompok kecil atau one on one, tapi itu pun jarang. Tapi hari ini saya ingin saksikan. Hanya untuk maksudnya gini, ayo kita sadar bahwa berkat itu kalau udah ditentukan menjadi milik kita itu nggak akan lari kemana gitu. Bukan masalah besar atau kecil, tapi bagaimana Tuhan bekerja. Jadi waktu kami kemarin ke Israel, ya waktu itu saya ingat di satu tempat namanya Kana. Di Kana kan kita bikin ibadah dan kita mendoakan pasangan-pasangan. Jadi pada waktu ada satu pasangan Susu sama Ii ya, mereka umurnya udah 70-an lah. Nah jadi waktu didoakan itu kami tahu bahwa dia dilawat Tuhan. Dia tidak ada masalah dalam rumah tangga, tapi dia dilawat Tuhan. Dan sepanjang ibadah itu dia nangis. Seperti nangisnya itu gak bisa berhenti. Jadi waktu kita ngajak ngomong, dia tetap ngomong, tapi air matanya keluar terus gitu loh. Kami percaya bahwa itu Tuhan sedang melawat dia. Dia nangis sampai selesai ibadah, sampai duduk di depan semua pada foto-foto, pada ngurus sertifikat pernikahan di Kana, dia masih duduk di depan tembok dan dia menangis terus. Jadi Pak Hartono deketin, kenapa saya nggak ada masalah Pak. Tapi intinya dia yang merasa hatinya mungkin dijamah Tuhan gitu loh. Nah lalu dia tiba-tiba datang ke saya, dan dia membawa satu amplop, angpau. Dia kasih ke saya. Jadi saya bilang, Su apa Su? Maksudnya enggak apa-apa, ambil. Dia kasih saya angpau. Akhirnya saya bawa pulang ambil angpau itu ya, cie ya Su ya gitu. Lalu sampai di hotel saya buka. Ternyata di dalam isinya dolar nominal 100 dan jumlahnya lebih dari 1.
Ya, nanti pulang jangan tebak-tebakan sama saya berapa Bu Linda, 4 ya, 5 ya, 10 ya Bu ya. Biasanya kan suka kan tebak-tebakan, ya kan. Jadi nggak usah tebak-tebakan. Jumlahnya lebih dari 1. Akhirnya oke, kita bersyukur dong dapat berkat, ya kan. Sudah. Tapi di tengah-tengah perjalanan Tuhan gerakan kami untuk kami memberkati ada 2 peserta. Karena kami tahu gitu loh, karena sebelum berangkat kita sempat ngobrol. 2 peserta ini mereka disponsor oleh orang dan secara keuangan mereka mungkin kurang. Intinya karena mereka juga pegawai. Ya kan, jadi Tuhan berbicara kepada kami untuk memberkati mereka. Akhirnya uang angpau itu ya sudah kami sepakat, kami berikan kepada mereka. Wah, mereka happy, mereka say thank you dan sebagainya. Selesai. Setelah selesai ini berkat Tuhan nih, tapi Tuhan bilang kasih ke orang lain. Ya. Akhirnya setelah kami pulang selesailah tur itu 10 hari ya. Lalu kami berpisahkan di airport Soekarno-Hatta, semua cipika-cipiki ya sampai jumpa. Tiba-tiba ada satu peserta tur datang kepada saya, Bu Linda. Saya minta maaf ya Bu Linda ya, dia sungkan banget. Ini saya nggak pernah lakukan ini, dia bilang kayak gitu. Tapi saya nggak bisa tahan hati saya gitu loh. Tapi saya minta maaf Bu Linda kalau saya ini salah, dia bilang kayak gitu. Karena terus terang ini baru pertama kalinya saya melakukan hal ini, dia bilang. Oh kenapa, nggak apa-apa. Lalu dia kasih saya 1 amplop buat Bu Linda dan Pahar gitu loh. Oh ya, terima kasih Tuhan berkati. Akhirnya pulanglah kami. Sampai di rumah setelah santai, saya bukalah amplop itu. Saya buka dan ternyata di dalam isinya lembaran $100 dan jumlahnya lebih dari 1. Jangan tebak-tebakan lagi ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, jumlah yang dikasih oleh peserta ini sama persis dengan jumlah yang dikasih oleh susu. Jadi intinya gini, kita nggak usah takut. Kalau Tuhan tentukan itu menjadi berkat kita, tidak akan lari kemana. Kalaupun hari ini seakan-akan itu tuh hilang, tapi itu enggak hilang. Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang menguji hati kita. Seperti Abraham, pada waktu Tuhan meminta Ishak, Tuhan enggak serius, tapi Tuhan ingin menguji. Wong Tuhan yang janjikan, Tuhan yang kasih kok. Tapi dia lolos dalam ujian itu. Jadi kita nggak usah takut. Hari ini mungkin kita merasa kita banyak kehilangan dan sebagainya. Tapi kalau itu menjadi milik kita, percayalah suatu waktu itu akan berbalik kepada kita. Yang penting kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tahun 2025 kerjakan dengan sungguh-sungguh. Libatkan Tuhan apapun yang menjadi pekerjaan kita hari ini. Karena bukan pekerjaan itu yang memberkati kita, tapi Tuhanlah yang memberkati kita. Ya, oke, itu yang pertama dari Bapak senior kita. Sekarang yang kedua, ini dari saya pribadi ya. Ini sebenarnya saya udah dapat dari mungkin 2 bulan yang lalu waktu Cicencen bilang, Cinda sharing firman ya di doa malam. Lalu saya doa, Tuhan saya harus sharing apa ya. Lalu ayat ini muncul dan ini muncul terus dan muncul terus. Makanya hari ini saya ingin bagikan. Kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini saya udah beberapa kali bagikan di komsel, beberapa komsel ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makanya kemarin tema kita tentang persiapan. Ini ada kaitannya. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kuasai diri kita. Menguasai diri itu enggak gampang. Tapi menguasai diri dari apa? Dari semua titik lemah kita. Apa yang menjadi kelemahan kita hari ini yang kita tuh jatuh bangun di situ. Mulai tahun 2025 belajar kuasai. Apa itu? Kemarahan, emosi, keserakahan, iri hati, kesombongan, susah mengampuni. Ya, ayo belajar kuasai diri. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Karena kita nggak bisa menguasai diri, kita akan terseret untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita akan terseret melakukan hal-hal dosa. Dan ujung-ujungnya membuat kita kehilangan keselamatan kita. Padahal kedatangan Tuhan sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makanya ayo persiapkan diri kita. Kendalikan diri kita supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Pada waktu kita tenang, kita dapat berdoa, kita akan mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ampuni dia, berkati dia, jangan sombong, jangan iri. Tuhan, saya percaya kok kita manusia roh. Roh Tuhan bisa bicara dalam diri kita, dalam hati kita. Cuman kadang-kadang waktu Tuhan bicara itu kita abaikan. Karena apa? Karena kedagingan kita, karena logika kita.
Padahal Tuhan tuh udah bicara dengan jelas dalam hati kita. Jadi tahun 2025, ayo belajar. Punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, dengar baik-baik. Makanya kenapa awal tahun ini dimulai dengan doa puasa Daniel. Penguasaan diri pertama kali di awal tahun 2025, kuasai perut kita, kuasai mulut kita. Ya, jadi yang belum puasa Daniel, ini baru tanggal 5, yang bisa nyusul silakan menyusul. Kita mulai dengan apa? Oh Tuhan, aku butuh Engkau. Puasa itu, oh Tuhan, aku butuh Engkau. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak bisa melewati tahun ini, gitu kan. Ada ayat di Matius ya, Matius 6 sekian-sekian, gak usah buka, tentang hal memberi. Apabila kamu memberi, lalu hal berdoa. Apabila kamu berdoa, lalu hal berpuasa. Apabila kamu berpuasa. Apabila kamu memberi, apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa. Jadi berpuasa itu sama dengan memberi dan berdoa. Artinya apa? Semua hal itu penting di mata Tuhan. Jadi bukan memberi yang penting, bukan berdoa yang penting, tapi berpuasa pun juga penting. Karena ada hal-hal tertentu yang hanya bisa kita selesaikan dengan berpuasa. Ya, jadi ayo mulai tahun 2025 dengan puasa Daniel. Salibkan kedagingan kita. Hal yang paling gampang. Kalau kita nggak bisa menguasai perut kita, mulut kita nggak akan susah menguasai emosi kita. Karena hal yang paling kecil aja kita nggak bisa gitu kan. Dan saya pikir ini puasa Daniel ini bukan tahun pertama ya. Sejak awal Pak Har jadi gembala udah 14 tahun ini puasa Daniel udah dimulai. Jadi sudah mungkin sekitar 10 tahun ke atas. Harusnya semakin hari kita semakin lebih baik dan lebih baik. Bukan semakin hari semakin merosot. Jadi ayo perbaharui tahun ini. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Pesan pertama, masa depan sungguh ada. Gak usah takut, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kuasai diri kita. Kalau kita gak bisa menguasai diri kita, percuma apa yang kita bangun, semua usaha yang kita dapatkan, semua kekayaan yang kita dapatkan, sia-sia. Jadi 2 hal ini yang ingin saya bagikan. Selamat memasuki tahun 2025 dengan pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Amin. Saya berharap semua jemaat menangkap isi hati Tuhan. Diawali dengan masuki tahun ini ya. Waktu kemarin isi saya ngobrol dengan saya ngomong sampaikan. Saya tahu itu hati Tuhan. Jadi semua orang berlomba-lomba mengejar pemberian demi pemberian. Tapi tidak ada yang mengejar hatinya Tuhan. Betul ya? Saya kemarin ngobrol dengan isi saya ngomong kita hati-hati dengan pengejaran gitu. Dunia dengan semua masalahnya itu membawa kita itu ngejar yang bukan dikejar oleh Tuhan kita, betul ya? Tapi kita kejar itu. Terbalik dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Alkitab ngomong, jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kita jujur, kita berani bayar harga, betul ya? Waktu, tenaga untuk mengejar yang ditambahkan tadi. Kita berani untuk itu. Tapi untuk ngejar namanya kerajaan surga dan kebenarannya, cari sang raja, cari pengenalan akan Tuhan, cari hatinya Tuhan. Kita tidak berani bayar harga untuk itu. Betul ya? Saya berharap saudara bisa kasih senyum buat saya untuk ini. Amin. Ya, saya sama istri sebenarnya rindu bahwa gereja ini bukan mengejar cuman berkat aja. Tapi lebih mengejar sang pemberi berkat Tuhan. Sebab di sekeliling kita semua berlomba hanya untuk cari berkat. Bahkan saya ngeri lihat di dalam gereja itu betul-betul makin kesini itu makin tidak ada bedanya orang dengan penyembah berhala. Artinya datang hanya untuk kekayaan aja. Datang kepada Tuhan hanya untuk kekayaan. Padahal kita ngomong Tuhan sudah memberkati kita.
Toh kalau kita menabur, itu bukan untuk diberkati. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Betul ya? Mindsetnya adalah kita sudah diberkati. Kok bisa Pak? Lalu Alkitab sudah ngomong. Kejadian 1, Allah memberkati mereka. Kata memberkati itu bukan uang aja Bapak Ibu. Kata Tuhan memberkati manusia pada waktu Kejadian pasal yang pertama. Itu adalah berkat yang menjadikan saudara mengaktifkan semua potensi yang Tuhan beri buat saudara. Untuk berbuah-buah lebat bagi kerajaannya. Itulah kata berkat di sana. Makanya sejak saya menggembalakan, Tuhan wahyukan ini, dan setiap awal tahun kami berdoa untuk mendoakan jemaat semuanya dengan doa pengurapan. Ini bukan sebagai gaya-gayaan atau ritual. Enggak. Saya tahu pengurapan itu tidak menggantikan kerja keras kita. Betul ya? Pengurapan itu bukan menggantikan saudara tekun, saudara setia. Itu tanggung jawab kita. Kita harus kerja keras Bapak Ibu. Pengurapan bukan membuat saudara jadi malas. Tapi saudara makin kerja keras oleh kasih karunia itu. Pengurapan itu ada di dalam saudara, ada Roh Kudus, itulah pengurapan. Tapi kita doakan ini sebagai simbol, sebagai lambang profetik saudara. Diingatkan ada pengurapan Tuhan di dalam saudara. Yang akan menuntun saudara sepanjang tahun ini, hari lepas hari. Makanya isi saya tadi dimulai dengan, ayo ingatkan bahwa berkat itu yang memberkati kita itu Tuhan sendiri. Betul ya? Karena Alkitab berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan, nah kalau ngomong kaya kenceng saudara. Memang benar Alkitab memang betul. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah, payah, tidak menambahinya. Benar, artinya begini, berkat yang datang dari Tuhan itu tidak ditambahi dengan kesusahan. Tidak ditambahi dengan penderitaan. Itu berkat yang datang daripada Tuhan. Kalau kita ngoyoh saudara dengan kekuatan saudara, kita ngoyoh dengan kekuatan manusia kita, saudara pasti ada yang dikorbankan dalam hidup ini. Entah itu kesehatan, entah keluarga, entah hubungan, apapun bisa dikorbankan. Betul? Karena kita ngoyoh. Hanya itu yang kita kejar. Tanpa kita lupa bahwa kita yang utama mengejar pribadinya Tuhan kita. Bukan berarti saudara seharian terus malas. Kan banyak kesaksian begitu kan. Ya, karyawan bekerja ya cuman gara-gara jadi malas di tempat pekerjaannya. Ada banyak kan tadinya bos dari pekerjaan itu memberi laporan, Pak ini malas anak ini Pak. Ya. Kalau kerja ya kerja, jangan di tempat kerja saudara berdoa. Berdoanya di rumah, di tempat kerja kerja. Betul enggak? Alasannya doa pagi, alasannya ada doa siang. Saudara, ayo makanya kita memulai dengan pengurapan. Saya tahu pengurapan itu yang akan membawa saudara mengeluarkan semua yang Tuhan beri di dalam saudara. Untuk apa? Untuk kepentingan kerajaannya dan bagi banyak orang. Tadi dikatakan yang kedua, mengingatkan, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Saya tahu ini tidak mudah jadi tenang di kondisi zaman yang kayak begini. Semua orang kepingin tergesa-gesa. Betul enggak? Semua orang kepingin tergesa-gesa. Saudara, dengar baik-baik. Tadi udah dijelaskan. Saudara harus punya ritme kehidupan yang benar dalam hidup ini. Benar? Ada ritme yang benar. Jadi saudara atur kehidupan saudara dengan semua prioritas yang benar. Betul ya? Kasih tahu kanan kiri saudara, atur ritme hidup kita. Atur. Diatur, harus punya ritme Bapak Ibu. Ya, kuasai diri tadi. Benar, memang tidak gampang. Saya tahu tidak mudah. Tapi itu yang harus kita kerjakan. Makanya ayo saudara tahun 2024,
Saudara sudah punya progres dalam penguasaan diri, tahun 2025 makin ditambahkan lagi progresnya. 2024 yang kemarin kalau ngomong nadanya tinggi, donya titiknya 3, ayo 2025 hilangkan titiknya. Ayo kalau ngomong selama ini teriak-teriak di mana-mana, di rumah kayak di pasar. Ya, ayo belajar. Kuasai diri. Tadi Pak Arifin bilang, ini lidah ini loh memang, aduh, saudara. Tapi ayo kita belajar. Tahun ini juga tahun Yahudi ya, tahun 5785. PH. Ngomong, mulut, hati-hati. Ya, tadi Pak Arifin ngomong supaya keluar dari mulut kita itu grace, kasih karunia bagi banyak orang. Menyembuhkan bagi banyak orang, menyehatkan bagi banyak orang, bukan melukai banyak orang. Ayo kalau 2024 banyak ngomong ngelantur, ya banyak kata-kata kita sia-sia. Ayo 2025 kita kuasai diri supaya yang keluar berkat. Meskipun sejengkel apapun, semarah apapun, ada kasih karunia keluar dari mulut kita. Bisa angkat tangan bersama-sama. Taruh di mulut kita. Kuasai. Kuasai. Amin. Ini loh kehidupan dan kematian cuma di sini kata firman. Cuman mulut ini. Ada seorang berkata, semua masalah kita itu cuman sumbernya dari mulut katanya. Betul? Kalau enggak salah omong, ya salah makan. Sumbernya di situ. Ya. Kalau saudara selama ini ikut dari jemaat rock sudah puluhan tahun masih susah doa puasa Daniel. Aduh, capek deh. Dan masih tanya, Pak, ini boleh enggak? Aduh Tuhan. 21 hari. Masih ada 300, sisanya berapa itu? Wah, 300 lebih, betul? Untuk kita bisa menikmati. Ya. Yang kedua, jadilah tenang. Kata terjemahan lain, jadilah tenang itu gini, berpikiran waras. Berpikiran apa? Waras. Waras yang kita pikirkan. Coba toleh kanan kiri, waras belum kita? Kita udah waras belum selama ini? 2024 kita udah waras belum? Waras itu agar kita nyadar, benar dipikir. Tentunya dipikir sesuai firman, betul enggak? Firman itu yang menjadi pikiran kita. Kita waras lempeng, benar enggak? Ngaco enggak kita ini? Saya sadar Bapak Ibu, saya bukan robot. Saya juga bisa marah, betul? Saya tahu Bapak Ibu juga bukan robot yang gak bisa marah, betul? Saya juga bisa ngoceh Bapak Ibu. Jangan dipikir saya tidak bisa ngoceh, saya juga bisa ngoceh. Nah, dari muka saudara-saudara sudah lihat, ya kepingin tahu ini Pak Hartono ngoceh gimana, begitu. Ya, toh. Tapi kan saya belajar mana ngocehan yang perlu dan tidak perlu, betul? Kan saya mesti belajar, saudara. Tidak perlu apa-apa itu harus dimocehin. Makanya yuk 2025, ayo lebih dipotong banyak, betul? Yang ngomelan lebih dipotong lagi, betul? Haleluya. Lebih tenang lagi, berpikiran lebih waras lagi. Tidak segala sesuatu harus kita reaksinya berlebihan, betul? Tidak semua hal harus kita buat seperti itu. Tidak semuanya. Tidak semuanya, Bapak. Amin. Ayo 2025 kita mau nikmati. Saya percaya kok Tuhan itu Tuhan Bapak yang terlalu baik dah sama kita, betul? Soalnya tidak minta dia kasih, betul? Dia kasih kok.
Karena itu Tuhan memang penuh kemurahan. Ya, saya tahu, saya sadar. Dan tahun 2025 enggak usah bingung dengan hal itu. Dia tetap Bapa yang setia buat kita. Bahkan dia senang melimpahkan kasih karunia-Nya buat kita. Jadi enggak usah terlalu takut, enggak usah terlalu khawatir untuk hal-hal yang sifatnya jasmani. Amin. Untuk apa yang makan, minum, apapun masa depan dan semuanya. Saudara enggak usah takut hal-hal begitu. Yang penting saudara prepare hidup saudara, benar? Suruh siapkan segala sesuatu, kerja yang benar-benar, kerja sungguh-sungguh. Ya, dengan Tuhan juga sungguh-sungguh. Saya heran orang berani mati dengan pekerjaan, tapi dengan Tuhan enggak berani seperti itu. Iya, saya ngomong. Ada orang berani, benar, bisa bangun lebih pagi, hanya cuan. Tapi untuk Tuhan tidak bisa bangun. Tolak kanan kiri, yang dimaksud Pak Hartono itu kita. Gitu. Ya kita mau evaluasi, betul, kita mesti koreksi terus hati kita. Supaya kita ini benar, sepanjang tahun ini hati kita benar. Tadi istri saya bilang, waktu dengar bahwa tema tahun kita ini tahun persiapan. Saya ngomong sama Ece, wow ini. Ya, sementara yang lain punya tahun-tahun tema-temanya itu menyenangkan semuanya Bapak Ibu. Wah, menyenangkan begini. Ini tahun rasanya kok tidak ada enaknya ini. Iya, saudara dengar ya. Saudara selama di muka bumi ini tidak ada musim yang enak terus, benar? Saudara tidak mungkin sepanjang tahun ini saudara akan terus sukses terus. Ya, saudara terus berhasil, terus sehat, terus saya tahu kita tidak mungkin, betul? Kita tidak bisa lama di bumi ini. Makanya kesukaan kita bukan melulu di bumi ini. Nanti waktu kita ketemu Raja di atas segala raja, selama-lamanya bersama Tuhan kita. Jadi ayo sepanjang tahun ini apa yang kita persiapkan aja. Apa yang perlu diubah aja. Ngomong kita, sikap hati kita, apapun. Ya suami dan istri ayo semakin rukun. Amin. Semakin menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai komunitas ayo semakin lagi menguatkan satu dengan yang lain. Ya kasih Tuhan makin kuat lagi bekerja di tengah-tengah kita. Ya, saling menopang, saling terus dikerjakan di antara saudara dan saya. Saudara mau siap menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan, amin. Sepanjang tahun ini, bukan karena saudara baik, tidak karena Bapak kita terlalu baik. Amin. Yang ketiga tadi saya sudah ngomong, ayo jangan lihat kanan kiri, tetangga kanan kiri. Memang rumput tetangga lebih hijau katanya, betul? Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena rumputmu tidak pernah disiramin. Betul? Rumput sendiri tidak pernah disiramin. Makanya kering semuanya. Kasih tahu suami istri, rumput kita sudah ayo siramin. Ya rumput kita disiramin. Jangan cuma lihat rumput tetangga aja lebih hijau. Ingatkan kita, kebahagiaanmu punya porsimu masing-masing. Cara untuk kita berbahagia itu masing-masing. Jangan ukur kebahagiaan orang kamu masukkan dalam diri kita. Tidak usah ditiru. Karena perlombaan kita masing-masing, betul? Tapi kita perlu orang dalam perlombaan tetap, betul? Kita tetap mau belajar dari banyak orang, harus. Tapi kita tidak perlu copy paste perlombaan orang lain. Wah ini berhasil, harus begitu Pak. Saya harus ngikutin, capek kita. Betul enggak? Capek gitu. Ikutin perlombaan yang Tuhan tentukan buat saudara dan saya. Sepanjang tahun 2025. Ayo, biar kasih karunia lah yang memampukan kita untuk sana. Tidak usah tolak kanan kiri saudara. Tidak usah banding-bandingkan saudara dengan yang lain. Wah kalau bahagia harus begini. Wah dia bahagia itu cuman di medsos. Betul? Ya saya tidak menghakimi bahwa semua di medsos akan begitu. Enggak. Ya, enggak. Tapi kita enggak boleh ya
memakai itu menjadi satu-satunya untuk kita bahagia. Menurut Alkitab, menurut saya, membuat saudara bahagia sederhana. Waktu saudara berbuah-buah dalam kehidupan saudara. Saudara akan happy di sana. Tadi diceritakan isi saya, waktu kami mendapat berkat tadi. Happy. Saya happy. Haleluya. Happy saya berapa jam? Ya waktu itu aja. Tapi waktu saya kembalikan berkat itu, karena kami taat sama Tuhan, itu jauh lebih happy Bapak Ibu. Benar? Itu jauh lebih happy. Haleluya. Sekarang kita akan mendoakan Bapak Ibu dengan doa pengurapan, dengan pesan Tuhan tadi. Terima dengan pengertian yang benar. Ya. Ingatkan ini bukan jampi-jampi. Bukan ya. Dan kalau saudara ada sesuatu yang perlu dibereskan, bereskan aja sama Tuhan. Amin. Bereskan. Ayo buat hati saudara itu murni, ada bersih aja lah sama Tuhan, betul ya. Jangan terlalu buang sampah harian, amin. Jangan mingguan apalagi tahunan. Ibu-ibu buang sampahnya sehari bisa 3 kali, 4 kali mungkin. Ya buang sampah. Ingat sampah-sampah emosi yang negatif, perasaan yang negatif, itu sampah yang harus kita buang harian, betul? Buang. Jangan disimpan terlalu lama dalam hati saudara. Jengkel boleh jengkel, tapi harian. Katakan harian. Day by day, betul enggak? Harian. Buang aja hari itu, jangan disimpan besoknya lagi. Apalagi seminggu, apalagi setahun, 2 tahun, saudara. Makanya itu jadi penyakit yang luar biasa. Jangan saudara berkata bahwa aku diizinkan Tuhan sakit ini. Sakit gara-gara kita sendiri. Benar atau benar? Benar enggak? Buang aja, saudara. Harian, saudara. Suami istri bisa jengkel, bisa. Bisa melukai, bisa. Tapi sembuh hari itu. Selesai hari itu, benar? Ampuni hari itu. Day by day. Dan jangan diingat lagi suatu hari, kelahi ingatkan lagi. Masya Allah, saya ngomong 5 tahun lagi yang lalu masih diingat lagi, diutarakan lagi. Kapan tutup bukunya? Dibukain semuanya, saudara. Ayo, selesai. 2025 makin dewasa lah kita. Amen. Dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani, dia juga dewasa emosinya. Sekali lagi orang yang dewasa rohaninya, orang itu pasti apa? Dewasa emosinya. Saya meragukan orang yang belum dewasa dalam beremosi, dalam mengelola emosinya, sudah dianggap dia dewasa rohaninya. Karena saya sadar orang yang dewasa secara kerohanian akan selaras juga dewasa secara emosinya, betul? Dia tidak membiarkan seluruh emosi negatif apapun diutarakan semuanya. Ingatkan kita, jangan kencing sembarangan. Jangan buang emosi negatifmu sembarangan. Itu orang yang dewasa emosinya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah, ada tempat sampahnya, betul? Sayang kadang-kadang kita ini buang sampah emosi kejengkelan kita kepada pasangan kita, kepada orang paling dekat dengan kita. Kita lukai anak-anak kita, hanya kita tidak bisa tahan emosi kita. Anak tidak punya salah, tapi dilibatkan juga di sana. Itu namanya buang sampah sembarangan. Tapi tahun ini belajar ya, buang sampah emosi kita pada tempat yang benar. Benar? Kelolalah dengan benar. Amin. Amin. Mari persiapkan hati kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
pulihkanku, mengalir kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk membereskan hati saudara di hadapan Tuhan. Kalau engkau simpan kemarahan, sakit hati apapun, ayo selesai detik ini. Ayo ungkapkan itu kepada Tuhan. Ayo nyatakan itu kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan ngomong ampuni. Kita mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan, Kau dengar kami. Biar semuanya pulih, semuanya beres. Didapati hati kami layak, ya Tuhan. Di hadapan Tuhan hati kami tulus, murni, ya Tuhan. Kami minta darah-Mu membasuh. Kami minta darah Yesus Tuhan membasuh kami dari segala pencemaran karena dosa, karena kesalahan kami. Basuh kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Penuhi kami semuanya dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Mari menaikkan syukur kita. Ucapkan syukur-Mu, Tuhan, thank you. Memandang tahun ini dengan sukacita. Tuhan, ini syukur kami. Kami hanya bisa berikan kepadamu, satu-satunya Tuhan kami. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Oh haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Nikarala bahasa kata-kata. Nikarala behena mata kololo. Oh Jesus, 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 thank you.
kita persiapan untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan dengan ucapan syukur kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tinggi roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Amin. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang tahun 2025 ini hanya kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percaya ke Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. Oh yes. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Lagi katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes, Jesus, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Memang menjadikan hanya Yesus satunya yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan doakan anak-anak kita, silakan. Aku anak raja, Amin. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan
jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita berkati anak-anak kita. Orang tua berkati mereka. Ucapkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih buat anak-anak kami. Kami bersyukur, kami terus bawa mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Di atas altar-Mu kami persembahkan anak-anak kami. Mereka bertumbuh terus sehat, roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna oleh kasih karunia Tuhan. Roh takut Tuhan ada bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus diberi hikmat Tuhan atas anak-anak kami. Dalam studi mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kedua orang tuanya juga urapi mereka, hikmat-Mu atas mereka. Untuk mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Aku berkati kedua orang tuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Saat ini Tuhan, bukakan surga-Mu. Berkati umat-Mu. Dari kelimpahan-Mu. Berkati rumah tangga mereka. Terus karuniakan kerukunan atas mereka. Dalam nama Yesus, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan, dikerjakan. Engkau buat berhasil. Engkau buat beruntung. Karena Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati dengan hikmat Tuhan untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan akan terus tambah-tambahkan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat kesehatan turun atas umat-Mu. Diberkati ya Tuhan dengan berkat kerajaan-Mu, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday, Happy New Year semuanya.